Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 325 Pengobatan melalui makanan. Pergilah keluar halaman untuk berjaga. Leng Xuang mengerutkan kening ketika dia melihat pria berjubah biru itu. Ketika mendengar ini, mata Luo Yu berbinar-binar karena emosi dan berkata, "Nyonya tidak memerintahkan saya untuk keluar dan berjaga." Dia melirik sebentar ke pintu yang tertutup dan tersenyum padanya, "Tenang saja, kita semua berada di pihak yang sama." Alis Leng Xuang berkerut lebih dalam saat melihatnya berjalan dengan angkuh ke tengah halaman dan duduk di dekat meja sambil menyeruput teh dan mengambil kue-kue. Memikirkan kata-kata yang ditinggalkan nyonya sebelum dia masuk, dia tidak menyuruhnya keluar lagi dan membiarkan mereka menjaga halaman tetapi tidak membiarkan mereka mendekati ruangan. Ketika yang lain melihat situasi ini, mereka menatap Leng Xuang dengan serius sebelum pandangan mereka tertuju ke pintu. Mereka tetap diam dan mulai merenung. Di dalam kamar, Feng Jiu ditemani oleh Pak Tua Feng sementara Leng Hua berada di samping tempat tidur dan Feng Xiao terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. "Nyonya." Leng Hua membungkuk hormat dan melangkah ke samping. Feng Jiu duduk di samping tempat tidur dan memeriksa denyut nadi ayahnya. Dia mengambil jarum perak dari tempatnya dan segera membuka beberapa titik akupuntur yang telah dia tutup sebelumnya. Butuh waktu sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa dan Feng Xiao yang awalnya tidak sadarkan diri mulai bergerak dan perlahan membuka matanya. Ketika Pak Tua Feng melihat ini, dia sangat gembira dan akhirnya merasakan gelombang kelegaan besar menyelimuti dirinya. Pagi ini, Feng kecil sudah memberitahunya bahwa dia sudah bangun tetapi ketika dia datang, dia tertidur lagi. Hal berikutnya yang dia lihat adalah Feng kecil menggunakan beberapa jarum perak untuk menusuk beberapa titik akupuntur dan membuatnya pingsan. Dia tetap dalam kondisi ini sejak saat itu. Saat itu, meskipun dia tidak melihat sendiri Feng Xiao terbangun, dia percaya pada perkataan Feng Xiao dan menuruti perintahnya. Sekarang, saat dia melihat Feng Xiao yang tidak sadarkan diri terbangun, kegembiraannya tak terbendung. "Feng Xiao, kau benar-benar membuat kami takut," kata Pak Tua Feng sambil menangis terseduh-seduh, lalu ia menghela napas lega setelahnya. Feng Xiao membuka mulutnya dan mencoba berbicara, namun napasnya masih sangat lemah. Bibirnya bergerak namun tidak ada suara yang keluar. "Ayah, tenang saja, tubuhmu pasti akan pulih dengan baik." Feng Jiu berkata dengan lembut, "Meskipun luka di tubuhmu sangat parah, yang terpenting adalah kau sudah sadar kembali. Selama kau pulih dengan baik, kau seharusnya bisa bangun dari tempat tidur dalam waktu 1 bulan." Dia terluka paling parah di bagian dada dan belum lagi kelima organ dalamnya yang rusak. Kalau bukan karena keahliannya dalam pengobatan dan penelitiannya terhadap pil dan herbal, situasi seperti ini memang tidak dapat diselamatkan. Namun, dengan keahliannya yang dipadukan dengan pemurnian pilnya, dia seharusnya dapat menggunakan waktu sebulan untuk membiarkannya pulih 50 hingga 60%. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat dan memulihkan diri. Mulai hari ini, tidak boleh ada orang lain yang datang berkunjung. Kalaupun ada, tidak boleh ada yang datang. Ya. Kami akan mendengarkan semua yang kau katakan." Pak Tua Feng menganggukkan kepalanya berulang kali sebelum dia berbalik untuk memberikan instruksi agar memblokir semua pengunjung. Pada saat itu, 2 ketukan terdengar di pintu dan sesosok tubuh masuk. "Jiu kecil, aku sudah membawakan bubur." Guan Silin membawa mangkuk kecil dan saat melihat Pak Tua Feng juga ada di sana, dia pun menyapanya. Ketika Pak Tua Feng mendengar bahwa bubur itu untuk dimakan Feng Xiao, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Jiu kecil, apakah ayahmu sudah bisa makan bubur?" "Dadanya terluka parah, aku khawatir." Feng Jiu tersenyum manis sambil mengambil mangkuk itu dan menyendoknya sedikit. "Ini adalah makanan yang khusus aku siapkan untuk ayah. Lukanya terlalu parah, jadi kita harus berhati-hati dengan obatnya. Semua makanan ini lebih ringan dan sangat efektif untuk pengobatannya."